Selanjutnya, uraian pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mukarram Ustaz Hurmawijaya Kiha SHI MSY. Waktu dan tempat disilahkan. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Mustaqim Nahdlatul Watan, yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Madrasah di lingkungan Pondok Pesantren yang hadir pada malam hari ini beserta segenap Dewan Guru dan para asatiz. Yang kami hormati pengurus himpunan pelajar dan mahasiswa, panitia penyelenggara kegiatan Semarak Maulid 1447 Hijriah, Bapak Ibu, para tamu undangan, para hadirin, wali santri dan santriwati. Singkatnya, hadirin jamaah pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur tadi dengan muqaddimah sudah bersyukur, juga bersolawat. Tapi mari kita sama-sama membaca solawat Badar yang dihafal semua. Solawat Badar dan potongan-potongan wasiat renungan masa Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Mari kita sama-sama. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak membaca solawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Salatullah ala Toha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pemuda sekarang berlenggak-lenggok, merasa diri gagah dan elok,
ulama aulia diolok-olok, belum bertaji sudah berkokok. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuntutlah ilmu sepuas-puas, dari yang rendah sampai fakultas. Jangan sekali lengah dan malas, menjemur sementara hari panas. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Tadi itu potongan wasiat renungan masa Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Dulu sekali beliau tuliskan, dan untuk kita renungkan. Ini wasiat renungan masa. Apa arti wasiat renungan masa? Wasiat renungan masa itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya homopon. Homopon itu suaranya sama, tulisannya berbeda. Ada masa, ada massa. Tulisannya tapi sama-sama dibaca masa tanpa tasydid. Ada homopon namanya itu. Ada namanya homograf, tulisannya sama tapi artinya berbeda. Homograf namanya. Tapi kalau homopon suaranya yang sama, tulisannya berbeda. Mana contoh yang lain? Bang dengan bang. Kalau kalian bilang, bang tunggu saya, maksudnya itu kakak. Tapi kalau kalian mau kemana? Saya mau ke bank. Nah itu apa artinya? Masa mau ke kakaknya artinya itu? Nah itu berarti mau pergi ke bank. Tulisannya bank. Tulisannya yang bank pakai K. Itu namanya homopon. Suaranya sama, tulisannya berbeda. Namanya homopon, artinya berbeda. Ada yang tulisannya saja yang sama, tapi bacaannya yang berbeda. Contohnya apel. Apel dengan apel. Sama tulisannya atau beda? Sama-sama A-P-E-L, apel. Saya mau makan apel, berarti maksudnya nih makan apel nih. Kalau saya mau pergi apel, berarti pergi ke bendera itu. Kalau guru-guru sertifikasi ke Mataram maksudnya itu. Jadi pergi dia ke Mataram, apel kebinekaan katanya, apel keberagaman. Itu apel, tulisannya sama, bacaannya beda, namanya homograf. Namanya homograf. Ini bahasa Indonesia ini. Kalau dulu kita disuruh ingat-ingat, kalau sekarang tidak ada pelajaran begitu. Semuanya analisis, bilang manakah inti dari kalimat, manakah tidak detail kita diajarkan. Jadi masa dengan masa, apa maksudnya? Kalau masa yang pertama artinya waktu, kalau masa yang kedua artinya orang banyak. Misalnya orang mengatakan berapa orang yang akan dibawa? Oh, dia membawa masa 1000 orang. Berarti jemaah maksudnya itu. Jadi berapa masanya NW itu? Oh, berarti berapa jemaah NW? Nah, itu masa. Tapi ini adalah masanya kita untuk merenung, berarti waktu. Nah, ini namanya homopon namanya ini ya. Homopon dan homograf. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tadi wasiat renungan masa berarti masa-masa, maksudnya kita merenungkan wasiat Maulana Syekh itu. Sekarang ini saatnya kita merenungkannya.
Tidak hanya masa untuk jemaah NW, wasiat renungan masa NW maksudnya jemaah NW, tapi juga wasiat renungan masa merenungkan wasiat. Nah sekarang kita renungkan dia. Ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan pokoknya kita Maulid? Kenapa kita Maulid? Untuk apa Maulid? Merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kita Maulid? Ada yang mengatakan supaya ada perlombaan. Kenapa kita Maulid? Supaya ada pengajian, supaya ada berkat, supaya ada buah-buahan, supaya ada snack dan lain sebagainya. Itu terpikir kalau hanya kita niatkan Maulid sebagai seremoni dan acara-acara. Tapi sejatinya anak-anak kami sekalian, Maulid sesungguhnya adalah waktunya kita untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari bagaimana cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan dalam bentuk yang paling sempurna. Paling sempurna. Apa yang dapat kita ambil dari kesempurnaan beliau? Nih coba lihat. Beliau dilahirkan dalam kondisi sempurna sebagai manusia dan dijuluki dengan sebutan insanul kamil. Apa? Insanul kamil. Apa arti insanul kamil? Manusia yang sempurna. Maka kalau kita mau hidup kita menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna itu, ikutilah bagaimana beliau hidup. Bagaimana beliau hidup, ikuti, maka jadilah kita insanul kamil itu. Insanul kamil inilah yang ada jaminannya selamat dari dunia sampai akhirat. Dan ini tujuan utama kita. Karena beliau insanul kamil, manusia yang sempurna itu. Tapi tidak mungkin kita ikuti dia 100%. Kalau tidak mampu 100%, mana-mana turun sedikit, 90%. Tidak mampu 90%, mana-mana turun dikit lagi. Paling sedikit kita ikutilah beliau ya 50-50 lah, 50%. 50% saja kita mampu ikuti beliau, sudah menjadi jaminan kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yuk, kenapa sedikit sekali? Inilah saking beratnya. Tetapi bersyukur kita karena manusia itu atau karena Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah dan kita disuruh mengikutinya. Beliau dalam ayat disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul, utusan Allah, min anfusikum, tapi dari jenismu sendiri, dari sesamamu sendiri. Andai Nabi Muhammad itu diciptakan tidak manusia, lalu kita disuruh mengikuti, tidak mungkin. Dan inilah kesempurnaan agama Islam, anak-anak kami sekalian. Coba lihat, dalam agama yang lain, kita mau mencontohnya itu, nabinya itu tinggi, ada yang jadi Tuhan. Bagaimana kita mau mencontohi Tuhan? Ada yang dewa-dewa, bagaimana kita mencontohi dewa? Ada namanya dewa Krishna,
Dewa Brahma, dewa Zeus, dewa Shiva. Dewa Shiva namanya. Tiap hari ada di TV itu. Saking canggihnya sepedanya bisa terbang. Itu bukan manusia, tapi dewa. Tidak mungkin kita contoh. Tidak mungkin kita contoh. Tapi dalam Islam, agama kita ini mencontohkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenis kita sendiri, sama manusia. Lalu, nih ada lebihnya lagi. Beliau menjadi contoh dalam segala dimensi kehidupan. Siapapun sekarang ini, apapun status kita, apapun posisi kita, bagaimanapun keadaan kita, Nabi punya contoh untuk itu. Nabi punya contoh untuk itu. Coba kita lihat. Dari sisi Nabi jadi anak-anak, bagaimana beliau? Coba beliau jadi anak-anak, kita lihat bagaimana beliau jadi anak-anak. Nabi ketika masih kecil tidak disusui oleh ibunya, karena dalam tradisi masyarakat Arab, setiap anak yang lahir dititipkan dia untuk disusui oleh perempuan yang datang dari pelosok kampung. Beliau kan tinggal di kota Makkah. Itu kota, namanya kota itu rame, pendatang dari sana sini. Ya sampai sekarang apalagi sekarang ini malah namanya PC Saudi 2030. Sekarang itu udah dihancurkan semua, pemukiman kumuh hancur semua, udah diruntuh, robohkan semua. Yang diganti sekarang dengan seluruhnya adalah hotel berbintang 3, bintang 4, bintang 5 semuanya. Tidak ada di bawah bintang 3 itu. Jadi semuanya diganti itu. Rumah-rumah semuanya direlokasi semuanya. Kalau di kita tidak ada yang menggantikan begitu, apalagi kota. Tapi di sana semuanya diratakan dengan tanah, mau dibangun semuanya. Ini saking ramenya. Nah begitu juga dulu itu sudah jadi kota. Maka Nabi kemudian tidak disusui oleh ibunya. Menurut tradisi dicarikan dia ibu atau ASI yang masih murni. Kemana dia mencari? Orang-orang Badui. Badui itu yang tinggal di lembah, yang tinggal di bawah gunung. Nah itulah yang dia datang ke kota, lalu ngadopsi anak. Dia ambil anak itu, disusui selama 2 tahun. Tujuannya adalah yang pertama, air susunya itu masih murni, karena belum makan makanan kimia. Kalau kita sekarang sudah tidak bisa menghindar. Di mana ada makanan yang tidak mengandung kimiawi. Bahkan sayur-sayuran pun kita sekarang ini tidak ada yang tidak mengandung kimia. Karena kalau tidak kita pupuk, tidak bisa tumbuh dia sekarang. Inilah. Nah beliau dicarikan dulu. Yang kedua, masa kecilnya tinggal di pelosok begitu supaya udaranya bersih. Dan adik-adik kita harus bersyukur di kampung. Saya tahadduts binikmatillah nih, tahadduts binikmatillah tetap lebih berasa bersyukur di kampung. Bekerja di Mataram. Karena alhamdulillah tugas utama di dosen di Mataram. Tetapi tidak bisa saya tinggal di Mataram itu. Tidak nyaman. Ini pribadi sendiri. Maka lebih banyak tetap tinggal di Lombok Timur. Lebih baik saya bolak-balik. Kenapa? Karena lebih nyaman tinggal di kampung ini. Apalagi mau ke Jakarta. Di Jakarta itu lebih ngeri lagi. Ya, lebih ngeri lagi. Kelihatannya megah, tapi kalau kehidupan dari sisi normal dan lain sebagainya, tidak ada yang lebih indah dari kita tinggal di pelosok kampung. Tidak ada. Jadi tidak ada yang lebih indah daripada kita tinggal di pelosok
kampung. Nah, maka kalian harus bersyukur ini. Dicontohkan kita oleh Rasulullah, masa kecilnya tinggal di kampung itu, dibawa dia oleh ibu susunya itu. Setelah dia selesai, nah di sini ada contoh waktu kecil. Nabi walaupun masih kecil begitu itu sudah menunjukkan akhlak terpuji. Belum dia tahu apa-apa sudah terpuji akhlaknya. Mana dalam riwayat disebutkan kalau beliau mau diberikan ASI, beliau selalu memilih ASI sebelah kanan saja, dan tidak pernah mau untuk mengambil yang kiri, karena yang kiri itu adalah hak dari saudara susuannya. Coba, beliau masih kecil, belum tahu apa-apa, selalu yang dipilih yang kanan, dan kalau dia dipindahkan ke yang kiri, beliau menolak. Tidak mau dia netek dari ASI ibunya sebelah kiri, selalu yang kanan saja, karena itulah bagiannya. Ini contoh bagaimana anak kecil bertanggung jawab dan adil. Kalau kalian kira-kira, kalau ada hak temennya, pulpen temennya, buku temennya, sandal temennya, kalian pakai diam-diam atau tidak? Nah, ini tidak berani jawab dia ini. Gimana? Pakai diam-diam atau dikasih tahu? Harus ngasih tahu. Ini contoh ini. Nabi kita dari kecil sudah terbiasa begitu. Tidak mau dia mengambil hak saudara susuannya. Beliau bagiannya adalah sebelah kanan, ya sudah, beliau cukupkan dengan yang kanan itu. Ini dari sisi beliau terpeliharanya sejak kecil seperti itu. Kemudian tidak pernah beliau kalau berkelahi itu tidak pernah mau menang sendiri. Kalau dia diajak tengkar sama saudaranya atau sama teman sepermainannya, beliau senantiasa pergi dan meninggalkan temannya itu. Kalau kalian kira-kira diolok-olok sama temanmu, kamu balas atau pergi? Iya. Balas dia ini katanya. Nah, ini pelajaran maulid kita yang pertama. Kalau ada yang memukul kalian, mengolok kalian, membuli kalian, tidak usah kalian terus-terusan melawannya. Lebih baik pergi laporkan kepada Pak Guru. Gitu caranya. Siap? Jangan ini kamu yang salah, kamu. Wah, akhirnya bertengkar. Kalau sudah bertengkar nanti saling pukul. Kalau sudah saling pukul babak belur. Ya sudah. Nah, jadi pelajaran pertama, Rasulullah waktu kecilnya mengajarkan senantiasa mengalah dalam urusan dunia. Itu dicontohkan tadi. Dari sisi dia neteknya tidak mau ngambil hak temennya, dari sisi bergaulnya, kalau beliau diajak bertengkar, diajak berkelahi, beliau senantiasa mengalah. Ini contoh. Contoh bagaimana seorang anak mau untuk mengalah. Nah, kalian harus berusaha mengalah itu tadi. Ya, kita harus senantiasa mengalah. Yang berikutnya, tadi anak-anak. Di masa remajanya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Nabi di masa remajanya? Beliau adalah tipe pemikir dan pembelajar. Nih perhatikan. Nabi itu usianya masih remaja, tetapi bijaksananya luar biasa. Masih muda, tapi pikirannya sudah dewasa. Jangan terbalik. Apa katanya
Imam Syafi'i di dalam diwan beliau dalam kitab syairnya menyebutkan nih, qabihun bil patapi'lut tasobi wa aqbahu min husyaikhu patta. Apa kata beliau ini? Sangat jelek kalau ada orang sudah muda, usianya sudah selayaknya dewasa. Muda itu berarti usianya sudah di atas 25 tahun lah, sudah tamat kuliah atau bahkan sudah tamat SMA lah paling enggak. Tetapi perbuatannya masih kekanak-kanakan. Masih kekanak-kanakan. Sudah kuliah dia, tapi pekerjaannya pekerjaan anak-anak. Ini sangat jelek, tidak bagus. Yang paling jelek lagi, yang paling jelek lagi adalah orang yang sudah tua di atas 40 tahun, tapi pekerjaannya masih kayak remaja dan pemuda. Contoh nih. Pemuda tetapi kelakuannya kayak anak-anak. Dia sudah masanya menikah. Dia sudah masanya bertanggung jawab, bahkan sudah menikah dia. Tapi yang dia kerjakan adalah menghabiskan waktu main remi, main kerambol, tole, posko. Lembit tono kirang lamulete. Oleh posko. Ada yang suka begitu? Ya kalau anak-anak wajar, kalian tidak apa-apa. Tapi kalau dia nanti kalian ini sudah saatnya harus sudah dewasa, jangan seperti itu. Yang paling jelek ada orang tua tetapi pekerjaannya merasa diri masih muda saja. Dia duduk di pinggir jalan, Semarang dedara liwat tau nama kejit. Semarang dedara liwat tau nama krem. Semarang marang dengan liwat digoda. Ada orang tua yang suka begitu? Ada saja ini. Nah, karena itu tadi yang jelek, sebaliknya ini. Kalau ada anak-anak yang sikapnya sudah mendewasa, berarti itu sebaik-baik anak-anak. Sebaik-baik anak-anak. Misal, ada di antara kalian, nih, anak-anak kami yang kecil-kecil ini, ada di antara kalian, ia doang paling julu datang le masjid, baca istighfar, baca atau jari ngebang lalu baca istighfar. Berarti ini anak sebaik-baik anak-anak. Saya girang. Ada girang ke? Angkat ime. Ia doang ngentik mik. Subhanallahi wa bihamdihi. Itu paling julu. Saya. Dinara. Oh, berarti tidak ada yang sebaik-baik di sini. Tidak ada yang sebaik-baik. Terus, arak kanak masih ia le mahat misalnya, atau masih ia sekolah le mahat. Lagu deme naule tetap di nawah lepas kopiah, terus terpercaya isi masyarakat suruh jari khotib. Suruh jadi imam. Ini sebaik-baik ini. Sebaik-baik ini. Masih ya sekolah le aliyah, lagu ia tersuruh jadi ketua panitia maulid le musola. Ia tersuruh jadi panitia maulid le masjid. Oh alhamdulillah, ini sebaik-baik ini. Dan kalian harus siap begitu anak-anak kami. Siap. Kalian supaya menjadi sebaik-baik tadi itu. Mendewasakan pikiran sebelum dewasa. Usianya masih muda, tetapi pikirannya sudah melanglang buana jauh ke depan. Atau kalian tinggal di pelosok seperti ini. Ya sama-sama, saya juga di pelosok, kalian juga di pelosok. Tapi mikirnya jauh ke depan. Saya nanti kalau sudah selesai sekolah dari aliyah di MAN Welenek, atau dari sanawiyah di MTS NW Lenek, saya akan lanjutkan ke perguruan tinggi. Saya akan lanjutkan kuliah nanti di Jakarta, bahkan di luar negeri, di Australia, atau di Mesir, atau di
Begitu caranya. Kalau kalian begitu pikirannya, berarti kalian termasuk kategori sebaik-baiknya. Ini contoh terbaik ini, ya. Jadi harus punya. Siapa yang bercita-cita kuliah sampai S2, sampai S3? Nah, banyak di belakang. Alhamdulillah, ini tidak ada cita-citanya. Ini yang tak angkat ini. Harus berani bermimpi. Ya, siap. Ndak kena logone Pak Guru. Itu S3 endah. SD, SMP, SMA katanya. Deninya S3 lah no ya. Seterata 3 harus sampai S2, S3. Dan kabar baiknya, ini kabar baiknya ini. Kabar baiknya adalah alhamdulillah sekarang ini tidak ada alasan kita untuk tidak bisa kuliah. Karena pemerintah sudah menyediakan peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswa. Kenapa saya cerita begini? Karena saya mengalaminya sendiri anak-anak kami. Saya alhamdulillah S2-nya beasiswa, S3-nya juga beasiswa. Dan tidak main-main. Kemanapun kita dibiayai. Tahadduts bi nikmatillah, kemarin tiang baru bulan lalu baru balik dari Mesir. Jadi tiang kuliah S3-nya setengah di Jakarta, setengah di Mesir. Jadi setengah di Jakarta, setengah di Mesir. Dan itu semuanya digaji sama pemerintah. Tidak hanya saya yang digaji anak-anakku sekalian. Tidak hanya yang kuliah yang digaji. Saya punya anak, punya istri sudah menikah, semuanya juga dapat gaji. Ditanggung semua. Nah, mau melanjutkan kuliahnya? Terbuka jalan seluas-luasnya. Tetapi nih, tidak ada makan siang gratis kata orang. No free lunch katanya. Tidak ada makan siang gratis. Kenapa orang tidak bisa? Karena berarti dia nganggap makan siang gratis kecuali MBG yang besok. Atau sudah di sini? Oh sudah. Tapi MBG-nya ya begitu-begitu namanya gratis kan. Jadi tidak ada makan siang gratis. Artinya apa? Itu ditebus dengan kesungguhan. Itu ditebus dengan kesungguhan. Alhamdulillah karena dulu sejak masih di aliyah, sejak masih mondok di sini di dekat sini, hampir tiap semester saya masuk puskesmas yang ada di di Kalibambang itu ya. Nah, setiap semester masuk karena dirawat sakit dan lain sebagainya, demi keinginan supaya bisa lulus dengan nilai terbaik. Sebenarnya sejak S1 sudah dapat beasiswa, tapi tidak diambil gara-gara ada kendala, terjadi bencana dulu. Akhirnya lanjut di ma'had. Tapi begitu S2 ada kesempatan, S3 ada kesempatan, baru diambil. Nah, ini adalah kesempatan bagi adik-adik sekalian, anak-anak kami sekalian. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya keinginan dan cita-cita. Maka berani bercita-cita. Bagaimana orang yang mendewasakan diri itu bercita-cita itu? Nih, kalian kalau ditanya ini, pingin sukses dunia akhirat? Pingin. Tapi kalau hanya pingin, semua orang juga pingin. Dalam kitab Sirajut Tolibin ada sebuah syair di sana disebutkan. Apa kata syair itu? Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Apa artinya? Kalian menginginkan kesuksesan,
Walam tasluk masalikaha, tapi tidak mau menempuh jalannya itu. Inna sapinata la tajri alal yabasi, sesungguhnya perahu tidak mungkin berjalan di daratan. Ada perahu jalan di aspal sini? Ada kalau pawai. Nah, hanya itu kan. Karnaval saja baru dia ada perahu yang bikin perahu. Atau perahu Nabi Nuh katanya dihias. Ini karnaval Idul Fitri. Dibuat perahunya Nabi Nuh, dibikin lampu-lampu baru bisa jalan. Tetapi kalau perahu yang beneran, kesuksesan yang beneran, tidak mungkin dia jalan di atas daratan. Hanya bisa dia di tengah lautan saja. Apa artinya itu? Tempuhlah jalan menuju sukses itu. Kalian belajar, pikirkan. Nah, apa contohnya tadi? Nabi kita sejak kecil itu sudah mikir. Apa pikirannya? Nanti kalian baca. Dalam kitab Tarikh Tasyri' itu disebutkan, Nabi itu setiap hari mikir. Apa pikirannya? Ya Allah, kenapa begini umat manusia ini? Kenapa begini? Dia mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Loh, apakah Tuhannya Allah? Ya, Tuhannya Allah. Karena itu Tuhannya sejak Nabi Ibrahim. Makanya nama bapaknya Abdullah, hamba Allah. Dia ngadu, ya Allah, kenapa begini? Dia mikir. Dia berpikir. Nah, kalian juga harus berpikir ini. Jangan habiskan waktu kalian hanya dengan membaca-baca WA, membaca-baca Facebook, membaca-baca Instagram. Tapi baca buku, belajar ilmu, bertanya kepada guru. Itu langkahnya. Dan Nabi kita begitu caranya. Apa yang menjadi kunci suksesnya? Coba kita lihat. Nabi kita sejak usia 15 tahun sudah bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Sudah bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Mana buktinya? Coba. Ketika Nabi kita mau menikah, ini contoh. Mana yang muda-muda dan belum menikah? Sudah tamat kuliah belum menikah mana? Kamu belum tamat kuliah. Mana? Sudah tamat kuliah belum menikah? Oh, itu 1, 2. Mana lagi? Nabi kita mencontohkan. Nih coba lihat. Nabi kita mencontohkan ketika beliau masih muda begitu, beliau meminang calon istrinya. Berapa mahar yang diberikan? Berapa mahar yang diberikan? Nanti dibaca dalam kitab. Mahar yang diberikan seukuran kurang lebih 40 ekor unta. Coba. Saya lenek merari maharna 2 sampai gramus. Ara 2 doang, ara 2. Ara 2 sampai gramus dia bau. Lagu Nabi kita memberikan mahar kepada istrinya itu 40 unta. Berapa harga unta? Coba kita cek. Harga unta sekarang, nih yang paling murah, yang paling ya cukup untuk korban lah, lebih mahal dia dari sapi. Harganya yang paling murah 20 juta. Kalau 20 juta dikalikan 40, berapa jadinya? 800 juta. Hampir 1 miliar. Siapa yang berani memberikan kepada calonnya 800 juta? Nggak ada. Tapi Rasulullah mampu. Kenapa? Karena beliau bekerja sejak beliau berusia 15 tahun. 10 tahun itu dikumpulkan.
Dan kemana beliau bekerja? Ke luar negeri. Beliau ekspedisi sampai ke luar negeri itu. 3 bulan beliau pergi berdagang, pulang lagi. Dan model marketingnya dengan ilmu yang luar biasa, dengan kecerdasan yang luar biasa. Gimana caranya? Nih, caranya berbisnis Nabi kita, beliau menanamkan kepercayaan kepada orang. Setiap yang datang membeli barang, langsung beliau jelaskan dengan sedetil-detilnya produk itu. Dia jelaskan, ini adalah air yang saya beli seharga 2.500. Saya ingin dapat untung 500 rupiah, maka harganya jadi 3.000. Kalau Anda beli ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Tidak pernah beliau berdusta. Maka saking jujurnya, orang-orang apapun dicari, pasti yang pertama kali dicari adalah beliau. Kalau tidak ada di beliau, baru nyari ke yang lain. Ini marketingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sukses beliau berdagang. Sukses. Makanya jadi kaya seperti tadi itu. Terus, tadi masa remaja, beliau rajin belajar, beliau rajin bekerja, lalu menikah. Beliau mencontohkan kita menjadi seorang suami. Nih, kalau yang jadi suami, nah, kecuali kalian tidak mau jadi suami. Ada yang bercita-cita jadi tidak mau menikah? Tidak ada ini. Semuanya. Jangan-jangan, apa cita-citamu? Saya mau jadi termos katanya. Apa termos? Terune mosot. Kalau kalian bercita-cita begitu, berarti tidak perlu dengar ini. Tapi kalau kalian mau menikah, nanti dengarkan. Nabi mencontohkan jadi suami. Suami paling baik kepada istrinya. Apa kata beliau? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya ini sebaik-baik di antara kalian kepada keluarga. Beliau mencontohkan. Beliau menjadi bapak, mencontohkan juga. Nih, contoh Nabi menjadi bapak dicontohkan. Beliau selalu mencium anak-anaknya pagi dan sore. Kalian, nih, ada yang setiap pagi dicium sama bapaknya? Nggak ada ini, ya. Ini harusnya bapaknya juga denger ini, ya. Kalau begitu, karena bapaknya ndak dengar, boleh ndak kalian yang minta dicium sama bapaknya? Silahkan. Nanti atau mulai besok pagi ini, Pak, kata Pak Ustadz kemarin, kalau saya mau berangkat sekolah harus dicium. Ayo cium saya dulu. Siap begitu? Nanti dikasih tahu bapak-bapaknya ini, ya. Sampai ada yang nanya, orang Yahudi. Muhammad, katanya ini nanya kepada Nabi kita, kenapa engkau mencium anak kecil? Kami jijik, katanya. Jadi mereka jijik mencium anak-anak kecil. Nabi justru menjelaskan, ciuman di pagi hari dapat menghilangkan 70 penyakit. Jadi cium kepada anak di keningnya pagi itu menghilangkan 70 penyakit. Nah, maka kalian nih minta nanti, ya. Nih, dicupika-cupiki sama bapaknya. Gitu caranya. Ini bapaknya harus ikut sebenarnya ini, tapi ya kalian yang ikut, ya kalian ngasih tahu. Ya. Jadi dicium anak-anak, dicium. Itu caranya Nabi, Terus, nih lagi contoh. Perhatikan lagi, perhatikan. Nabi tidak pernah marah-marah kepada anak dan cucu beliau. Bahkan ketika beliau sedang sholat sekalipun,
beliau menggendong cucu-cucunya ketika sholat. Jadi misalnya ini cucunya beliau nih. Nah, ketika beliau sholat digendong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ketika mau sujud diletakkan dulu. Letakkan dulu baru sujud. Itu cara Nabi kita. Kalian pernah digendong ketika sholat? Enggak pernah juga. Kenapa? Nih coba perhatikan. Anak-anak, dan ini kalau ada ibu-ibu nih, arak ruan ibu-ibu nih, beberapa orang. Nuin dari mudi-mudi calon ibu-ibu. Kalau ada anak kita sholat di rumah, makanya ini lebih utama kalau bapak-bapak di masjid supaya tidak diganggu. Tapi kalau sholat di rumah lalu anak kita mengganggu, artinya dia ditarik-tarik baju kita, ditarik misalnya, dia naik, bahkan jangan diteriaki, jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Kenapa? Karena jangan sampai tertanam dalam pikiran anak-anak tersebut menjadi orang tuaku kalau sedang sholat menjadi pemarah dan horor. Itu di pikirannya. Kenapa? Karena kita ketika sholat Allahu Akbar, begitu selesai sholat kamu suka gangguan. Akhirnya tertanam bahwa orang yang sholat itu suka marah. Nabi ndak. Jadi digendong dah anaknya itu, cucunya digendong. Terus bahkan ketika beliau sedang sujud, ketika beliau sedang sujud, cucu beliau bernama Usamah bin Zaid itu naik dia ke punggungnya main kuda-kudaan. Beliau naik main kuda-kudaan. Apakah beliau marah? Tidak sama sekali. Tidak. Sampai-sampai suatu hari Usamah bin Zaid itu, ini Usamah bin Zaid nih cucu Nabi. Berapa banyak cucu Nabi? Nah, yang ditahu hanya 2, Jaddal Hasan wal Husain. Kakeknya Hasan dan Husain. Itu cucu langsung dari putri beliau. Kalau yang lain tidak ada punya anak. Dari yang lain tidak ada, meninggal semua anak-anak beliau dan tidak punya anak. Jadi terputus semua. Nah, yang punya keturunan sampai hari ini hanyalah dari Hasan dan Husain. Tapi ada cucu beliau dari anak angkat beliau. Ada anak angkatnya. Siapa nama anak angkatnya? Namanya Zaid bin Harithah. Siapa? Zaid bin Harithah. Nah, beliau itu anak angkat. Jadi dulu budak yang pertama kali masuk Islam namanya Zaid bin Harithah. Karena dia adalah budaknya Nabi sekaligus anak angkat. Nabi yang besarkan dia. Dengan siapa dia menikah? Ini contoh ini. Dengan siapa dia menikah? Menikahnya dengan seorang perempuan yang ibu angkat Rasulullah. Nabi punya ibu angkat namanya Ummu Aiman. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Itu dinikahkan. Jadi pernah dinikahkan dengan gadis namanya Zainab binti Jahsy. Tapi tidak langgeng. Tidak langgeng dia, akhirnya disuruh ceraikan. Begitu diceraikan, dinikahi oleh Nabi jadi istri Nabi. Ribut orang-orang, kenapa dia menikahi menantunya katanya. Oh, ini bukan anak langsung. Anak angkat itu tidak ada hubungan sehingga tidak ada hukum. Maka boleh dinikahi istrinya. Kalau anak langsung tidak boleh. Karena Zaid ini anak angkat, maka boleh dinikahi istrinya itu, jandanya itu. Nah, Ummu Aiman ini tidak pernah menikah. Dia adalah budaknya ibu Nabi, budaknya Siti Aminah. Dia yang menggendong ketika pertama kali lahir. Dia yang gendong. Nah, tukang gendongnya ini tidak pernah menikah. Apa kata Nabi ketika udah tua dia? Ini dia bilang ini. Siapa yang mau menikahi wanita surga? Banyak yang angkat tangan.
Begitu beliau sebut, maka nikahilah Ummu Aiman. Langsung turun tangan semua. Karena Ummu Aiman itu usianya sudah 45 tahun. Sudah tua dia. Tidak ada yang mau menikahi dia. Tapi karena Zaid ini sudah terlanjur angkat tangan dan dia tetap angkat tangan, maka dengan dialah dinikahkan. Berkat doa Nabi, tetap dia dapat anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid inilah yang terkenal dalam riwayat yang digendong oleh Nabi, yang nunggang Nabi ketika sedang sholat. Jadi beliau sholat di masjid. Di masjid ini jadi imam. Di masjid. Karena rumahnya Nabi itu dengan mimbar jaraknya hanya 10 meter saja. Ini rumahnya Nabi yang sekarang jadi makamnya. Nah, ada raudah namanya, baru mimbarnya Nabi. Jadi kalau kita di situ itu sempit saja raudah itu, jadi tidak luas dia. Nah, dari sana Nabi jadi imam, Usamah bin Zaid itu datang kemudian naik ke punggung beliau. Naik dia gitu ya. Apa yang Nabi lakukan? Apakah beliau ini apa ini? Apakah Nabi begitu? Enggak. Nabi diam saja, diam sujud. Sampai Sayyidina Umar di belakang nengok dia ini, nengok Sayyidina Umar, bangun dia. Ternyata masih sujud, lanjut lagi dia sujud itu, ya, sujud lagi. Belum juga ini, nengok lagi, masih sujud, lanjut lagi dia. Sampai 2 kali dia ditengok, belum juga Nabi bangun. Begitu selesai sholat ditanya dia. Karena biasanya kalau Nabi lama, itu ada sesuatu yang terjadi. Para sahabat pasti nanya, "Ya Rasulullah, aunzila alaikal wahyu." Wahai Nabi, apakah ada turun wahyu kepadamu? Ada wahyu turun atau tidak? Katanya kepada Nabi kita. Nabi mengatakan enggak ada yang turun wahyu. Tapi kenapa tadi engkau lama sekali sujudnya? Kata Nabi, tadi Usamah naik kuda-kudaan di punggungku dan aku tidak mau mengganggu kesenangannya, maka aku biarkan dia menyelesaikan permainannya. Kalian masih suka main kuda-kudaan sama bapaknya? Ini kok masih ndak naik-naik di punggung bapaknya? Beruntung kalian yang masih. Kalau yang sudah ndak, ya sudah. Jadi beruntung itu. Karena Nabi kasih contoh ini. Nabi kasih contoh. Dan ini juga pelajaran. Anak-anak yang bermain di masjid, ndekna perlu tersilik-silik. Nih arak tayak di masjid bu ribut, misalnya tidak usah dimarahi. Cukup dikasih tahu, cukup diajarkan. Lagu bejorak, ndak apa-apa, biarkan sudah dia bermain. Namanya anak, dunianya bermain, biarkan dia bermain. Peringati, lagi bermain, ndak apa-apa. Nah, itulah caranya Nabi kita. Ini contoh Nabi membiarkan anak-anak bermain, bahkan ketika sedang sholat seperti tadi. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi gara-gara Usamah tadi itu diajak bermain? Diajak Nabi jadi kudanya itu. Apa yang terjadi? Ketika usia 15 tahun, Usamah bin Zaid ini satu-satunya anak yang berani meminta kepada Nabi untuk diutus pergi berperang. Apa dia bilang kepada Nabi? Wahai kakek, umurku sudah 15 tahun, izinkan aku untuk mengangkat senjata dan ikut berperang bersamamu. Kalau kalian kira-kira berani dikirim ke Palestina? Wah, berani dia. Berani dikirim. Begitu sampai di sana, jangan kalian macam-macam ya. Itu ngeri. Kebetulan kemarin di ketika serang-serangan Iran dengan Israel itu saya masih di sana. Bukan di Palestinanya, tapi di samping Palestina, sedang di Mesir. Jadi ada lembah Sinai namanya. Lembah Sinai itu lembah tempatnya nerima wahyu Nabi Musa yang dulu.
Masih ada patung sapinya di sana. Jadi kalau kalian nanti, ya ayo berniatlah, ayo nanti pergi sekolah ke Mesir itu ya. Jadi naik kita ke lantai 10. Lantai 10 itu naik. Lalu kita lihat kayak kembang api itu. Wah, tapi menghancurkan gedung. Kalau kalian di sini nontonnya, cus, wah, seneng kita kan, tahun baru. Kalau di sana tahun barunya rudal beneran. Di rudal beneran itu ya. Nah, jangan macam-macam itu ya. Jangan macam-macam. Tapi Usama bin Zaid itu ketika usia 15 tahun sudah mengatakan, saya siap untuk pergi berperang wahai kakek. Utus saya katanya. Apa kata Nabi? Jangan, kamu terlalu kecil. Tidak boleh. Besok kalau sudah besar, lebih besar sedikit katanya. Pergi dia lagi sambil nangis. Nangis gara-gara tidak diikutkan perang. Karena dia udah terbiasa pakai kuda terbaik itu soalnya kan. Nabi kan kuda terbaiknya itu. Sudah biasa dia. Begitu usia 16 tahun, minta lagi dia. Ya kakek, utus saya pergi berperang ini katanya. Oh enggak, kamu masih kecil, belum cukup umur. Nangis lagi dia. Usia 17 tahun, lagi dia minta. Sekarang saya sudah 17 tahun, ayo utus saya pergi berperang. Akhirnya Nabi mengatakan, baiklah, kamu saya utus untuk ikut berperang. Di usia 17 dan tidak main-main, langsung jadi panglima perang. Coba, kenapa dia bisa seberani itu? Gara-gara Nabi menanamkan keberanian sejak kecil. Ini contoh ini ya. Nabi jadi bapak, jadi kakek. Terus Nabi jadi apa lagi maunya? Kita ambil. Nabi punya istri satu. Pernah enggak Nabi punya istri satu? Pernah. Pernah enggak Nabi tidak punya istri? Pernah. Pernah enggak Nabi jadi duda? Pernah juga Nabi jadi duda. Nah, ini contoh ini. Maksud saya menyampaikan ini, anak-anak kami sekalian, semua dimensi kehidupan itu ada di Nabi. Ada. Beliau pernah jadi duda. Begitu meninggal Siti Khadijah, beliau tidak langsung menikah. Beliau tidak langsung menikah. Beliau nganggur dulu, tanda kutip. Beliau menjadi duda dulu. Siti Khadijah meninggal di Makkah. Ketika beliau sedang di Makkah itu tidak ada temannya. Pergi hijrah, belum punya istri. Sampai di Madinah, barulah beliau menikah lagi. Baru beliau menikah lagi itu, setelah di Madinah. Berarti beliau pernah menjadi duda. Pernah juga beristri satu. Ketika menikah dengan Siti Aisyah, langsung kemudian beliau menikah lagi dengan istri-istrinya yang lain. Sampai istrinya Nabi yang ditinggal meninggal dunia sebanyak 9 orang. Berarti istri Nabi banyak, tetapi adilnya luar biasa. Pernah beliau istri satu, pernah beliau jadi duda, pernah istri banyak. Semuanya dalam kehidupan yang sempurna. Nabi pernah kaya atau tidak? Pernah. Kenapa beliau kaya? Tadi saya sebut, pertama beliau berusaha, yang kedua ketika awal menikah, istri beliau itu adalah perempuan yang kaya raya. Beliau kaya. Tapi kemudian habis harta bendanya dipakai untuk berjuang. Lalu beliau jadi sederhana, miskin dan sederhana. Sampai saking sederhananya, pernah beliau mengikat perutnya gara-gara lapar, tidak ada makanan sama sekali. Di Madinah bahkan, kalau beliau bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apa yang bisa dimakan hari ini? Siti Aisyah mengatakan tidak ada. Maka kata beliau, kalau begitu aku berpuasa. Ini contoh dan jadi hukum. Kalau kita
puasa sunnah, boleh hendak kita berpuasa sejak malam. Misalnya pagi-pagi, saya belum makan nih dari pagi. Sekarang ini hari Senin, ya sudah saya puasa, boleh. Itu hukum, ya, hukum. Dan perlu kalian ketahui hukum itu, dan itu dari Nabi juga mencontohkan kita. Nah, termasuk ini mumpung saya ingat terkait dengan hukum. Tadi mungkin ada, bukan saya sengaja tadi sengaja ndak tahiyat awal, tapi ini jadi hukum juga. Dan ini pernah terjadi juga, ada hikmahnya. Suatu ketika pulang dari kampus, kan tiang bolak-balik Mataram Lombok Timur. Bolak-balik Mataram Lombok Timur, ada rumah di Mataram tapi tempat singgah saja. Kalau kecapean baru, tapi kalau biasanya langsung pulang saja. Nah, ketika pulang itu hampir semua masjid dari ujung kota Mataram sampai pernah saya singgahi untuk sholat. Saya sengaja bahkan milih masjid mana tempat kita yang belum sholat, yang pinggir jalan. Dari ujung sana, mana masjid yang belum? Ini masjid sini, masjid sana, semuanya yang pinggir jalan pernah saya tempati sholat. Semua yang pinggir jalan ini. Nah, suatu ketika, ini contoh. Halo. Contoh, kalau kita sholat jemaah, suatu ketika saya sholat jemaah ini di satu masjid, tiba-tiba terjadi kayak yang tadi itu. Ada imam, dia sholat maghrib, tiba-tiba tahiyat awal kelupaan, Allahu Akbar. Makmum di belakang bilang Subhanallah. Subhanallah kata makmumnya. Imam ini kebetulan makmum dengan imam sama-sama mungkin tidak pernah ngaji. Ya, imam dan makmum tidak pernah ngaji. Akhirnya apa yang terjadi? Keras sekali suaranya makmum itu di belakang. Subhanallah katanya di belakang, ngingetin imamnya. Karena imamnya ini kaget juga diingetin seperti itu, langsung dia keder dan duduk lagi dia. Allah. Jadi turun lagi dia tahiyat awal. Turun lagi dia tahiyat awal. Saya kebetulan ikut di belakang jadi makmum. Karena hukumnya kalau ada orang lupa tahiyat awal, nih, tidak boleh kita kembali ke tahiyat awal. Kalau sudah terlanjur berdiri, ya. Kalau sudah terlanjur berdiri, tidak boleh kita turun tahiyat awal, karena tahiyat awal itu bukan rukun. Maka sama hukumnya dengan kunut. Sama hukumnya dengan kunut. Kalau kita lupa kunut, silahkan lanjutkan. Akhirnya karena imamnya turun, saya di belakang berdiri sendirian. Imam itu balik dia, makmum yang lain masih duduk, sendirian saya berdiri ini. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan namanya mufaroqoh. Apa artinya? Memisahkan diri dari imam. Ya, memisahkan diri dari imam. Jadi memisahkan diri dari imam. Ini contoh juga, contoh ini. Kalian misalnya nanti sholat, ada imam, kalian kan di madrasah MTSN Wilenek di sini, MIN Wilenek, fasih bacaannya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi. Suatu ketika tiba-tiba kalian pergi jemaah. Ini pernah saya alami juga soalnya ini, makanya saya sampaikan. Ikut sholat di satu tempat, tapi ini di luar daerah ya, di luar daerah. Nah, di luar daerah begitu kita takbir, imamnya ini gagah memang. Allahu Akbar. Begitu bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, katanya. Coba, benar enggak bacaannya itu? Bolehkah kita berjamaah dengan orang yang begitu? Tidak boleh,
Kecuali kalau semua makmumnya begitu. Misalnya semua makmumnya begitu bacaannya, dia yang paling bagus bacaannya baru boleh. Jadi imam itu harus yang terbaik bacaannya. Nah begitu kita ikut ini, aduh ndak sah sholat kita ini. Nah wajib hukumnya kita mufaroqah, pisahkan diri dengan imam. Kenapa? Karena bacaannya tidak fasih. Orang yang fasih tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak fasih, begitu. Nah termasuklah yang ini, imamnya duduk lagi, orang yang kembali tahiyat awal setelah dia tegak berdiri, maka sholatnya menjadi batal. Sholatnya menjadi batal. Nah berarti tadi imamnya sudah berdiri, tiba-tiba duduk lagi, sah atau tidak imam itu? Ndak sah, maka tidak boleh kita ikuti. Akhirnya sendirian saya mufaroqah. Nah mufaroqah. Jadi begitu selesai ditanya, yuk kenapa tadi ndak ikut duduk? Saya kasih tahu, oh ketentuannya kalau kita sudah berdiri tidak boleh duduk lagi untuk tahiyat awal, kecuali tahiyat akhir. Nih kalau tahiyat akhir, misalnya rakaat ketiga atau rakaat keempat, maghrib rakaat ketiga atau isya rakaat keempat, Allahu Akbar, subhanallah, ndak boleh diem, jangan diem. Apa ini subhanallah subhanallah ini? Kalau diingatkan ternyata itu rakaat keempat, wajib segera kembali. Kalau rakaat terakhir atau tahiyat akhir, kalau tahiyat awal tidak boleh balik. Tapi kalau tahiyat akhir harus kembali. Nah harus kembali. Jadi itu hukumnya. Kalau kita lupa tahiyat awal atau kunut tadi, nanti di akhir diganti dengan sujud sahwi. Ada yang tidak sujud sahwi tadi? Kalau tidak sujud sahwi, tidak boleh, harus ikut imam. Kalau imam sujud sahwi, makmum harus sujud sahwi. Sah ndak sholatnya makmum yang tidak sujud sahwi, imamnya sujud sahwi? Ndak sah. Kecuali dia pisahkan diri dulu dari imam tersebut. Kalau dia ndak pisahkan diri, ndak sah. Harus ikuti apa gerakan imam. Nah ini contoh ya, contoh bagaimana Nabi dalam segala dimensi kehidupan. Saya kembali, bagaimana Nabi dalam segala dimensi kehidupan selalu menjadi contoh yang terbaik. Dari masa kecilnya, masa remajanya, masa mudanya, masa tuanya, menjadi suami, menjadi bapak, menjadi kakek, menjadi pimpinan, semuanya. Nih menjadi pimpinan, contoh, kalian jadi ketua kelas, ikuti cara Nabi. Harus dia yang lebih dahulu dari temannya yang tidak jadi ketua kelas. Ini dia yang nyuruh temannya rajin, dia sendiri yang tidak rajin. Tidak boleh, tidak boleh itu. Termasuk kalau kita jadi tokoh, jadi pimpinan, jangan kita yang nyuruh orang jadi rajin, misalnya beramal, bersodakoh, tetapi dia pelitnya minta ampun. Nah itu salah, itu salah. Nabi kita mencontohkan beliau saja yang paling depan. Kalau jadi pimpinan, beliau saja yang paling depan. Salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah. Kalaulah ingin dapat faedah, tuluskan hati, luruskan lidah, pandai bergaul secara hikmah, empak bau tunjung tilah. Salatullah
ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua, seluruh santri, seluruh siswa-siswi yang ada di Pondok Pesantren Darul Mustaqim ini mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ilmu yang akan mengantarkan kesuksesan dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana ruslun manun waghfir istun. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa nahdatil watan wahfazan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الهصى وأروات الجيش بماء همير وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الهصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي أمررت كفا سبحت فيها الهصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.